A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ini, yaitu kajian membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk ke dalam bab sholat. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat saat kita sedang sendiri. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab, yaitu bagaimana adab-adab ketika menjadi imam dan makmum dalam sholat. Bab ini, yaitu bab sholat yang beliau tuliskan dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, menjelaskan tentang bagaimana kedalaman ilmu dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam kitab Bidayatul Hidayah yang bergenre tazkiyatun nufus, beliau juga menyelipkan tentang bagaimana bab-bab fikih yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam sholat dan juga dalam hal-hal yang lain seperti puasa dan sebagainya, yang insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama, mari kita telaah bersama, mari kita perhatikan bersama bagaimana adab-adab ketika menjadi imam dan juga makmum yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Bidayatul Hidayah ini. Berkata muallif rahimahullahu taala, adabul imamah wal qudwah. Adab menjadi seorang imam dan juga makmum. Tentu semua ini dibangun, kata beliau, atas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffu wa la atammu min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya bahwa Anas bin Malik mengisahkan kepada murid-muridnya bahwa beliau tidak pernah salat di belakang seorang imam yang lebih tammah, yang lebih tepat dalam melaksanakan rukun-rukunnya, serta yang lebih ringan salatnya, artinya tidak mempersulit makmumnya sama sekali, melainkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, yakni sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mendapatkan pelajaran yang sangat penting bahwa untuk menjadi imam adalah kita yang pertama harus melaksanakan rukun-rukun sholat dengan sempurna. Dan yang kedua, yakni sebagai imam kita tidak boleh memberatkan jamaah kita. Kita untuk membaca bacaan yang panjang bukan berarti dilarang, hanya kita menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Jika kondisi jamaah kita itu dalam kondisi yang terburu-buru seperti ada di masjid bandara atau di masjid stasiun misalnya, maka dianjurkan kita untuk memperpendek bacaan saja. Tetapi jika jamaah kita adalah jamaah yang sudah paham, tidak didominasi oleh orang-orang yang awam, maka di dalam kesempatan-kesempatan tertentu seperti di sholat subuh, sholat isya, kita dianjurkan untuk membaca bacaan yang panjang sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dari sebuah hadis ini Imam Al-Ghazali memberikan 8 poin inti dari bagaimana adab-adab menjadi seorang imam dan juga makmum. Dan poin yang pertama yang dijelaskan oleh beliau yaitu ayyukhaffifas shalah, yakni seorang imam hendaknya meringankan bacaan sholatnya. Seperti yang kami jelaskan di awal tadi, memperhatikan kondisi makmum. Maka seorang imam dituntut untuk bisa peka, memperhatikan keadaan sekitar.
Apakah makmum saya ini tergesa-gesa? Apakah makmum saya ini bisa lebih tenang, atau artian yang lain tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa dalam sholatnya. Maka jangan sampai imam salah mengambil tindakan dalam sholatnya sehingga membuat makmum itu jengkel dengan bacaan imam atau dengan gerakan-gerakan sholat imam yang mungkin, mohon maaf, terkesan lebih lambat. Karena ketika itu terjadi, sang imam bukannya mendapatkan pahala tetapi bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala akibat jengkelnya makmum dengan perbuatan yang ia lakukan yang tidak sesuai pada tempatnya. Poin yang kedua, la yukabbiru ma lam yafrughul mu'min au ma lam yafrughul muadzin minal iqamah wa ma lam tastawis sufuf. Poin yang kedua dari adab menjadi seorang imam adalah janganlah imam memulai takbir, yakni takbiratul ihram sebelum iqamah selesai dikumandangkan oleh sang muazzin. Dan yang kedua, sebelum imam meluruskan semua shaf-shaf yang ada. Dalam bab meluruskan shaf sangat disayangkan, yakni hal ini banyak terkesan disepelekan oleh masyarakat muslim kebanyakan saat ini. Padahal meluruskan shaf dalam sholat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu yang sakral, yang seorang imam betul-betul memperhatikannya dengan seksama dan tidak akan memulai sholatnya sampai shaf-shaf tersebut bentuknya telah lurus dan juga rapat. Ternyata ada rahasia di balik itu. Salah satunya yang disampaikan oleh sahabat Nabi Nu'man ibnu Bashir dari riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwa kenapa Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat yang lain yang ditunjuk untuk menjadi imam saat hendak melaksanakan takbiratul ihram, mereka memperhatikan terlebih dahulu shaf-shaf para makmumnya supaya terjaga kelurusannya dan juga kerapatannya. Rahasianya adalah dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Di antara rahasia kenapa kita perlu meluruskan shaf dalam sholat kita, bahwa hal itu bisa mempererat hati sesama muslim. Karena Rasulullah sudah menyampaikan dalam sebuah peringatan yang keras, la tusawwunna sufufakum, sebaiknya kalian meluruskan shaf-shaf kalian, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan perselisihan di antara kalian satu sama lain. Maka di sini sangat penting bagi seorang imam sebelum memulai takbiratul ihram untuk memperhatikan bagaimana posisi atau bentuk shaf para makmumnya, dan hendaknya janganlah dia memulai takbiratul ihram sebelum dia sudah meluruskan bentuk shaf dari makmumnya. Poin yang ketiga, yarfa'ul imam sautahu bitakbirat wa la yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadrin ma yasma'. Ketika hendak memulai takbiratul ihram, imam dianjurkan untuk mengangkat suaranya. Tujuannya adalah agar semua makmum dapat mendengar mulainya sholat. Di masa dahulu belum kita dapatkan sistem seperti loudspeaker ataupun yang sejenisnya. Maka di masa-masa itu seorang imam ketika mengimami sebuah masjid yang besar dituntut untuk mengangkat suaranya. Bahkan dalam beberapa mazhab fikih dianjurkan untuk memakai Bilal yang fungsinya adalah untuk memperkeras apa yang diucapkan imam dari kalimat takbir dan sebagainya dalam sholat, agar tujuannya juga semua makmum bisa mendengarkan hal tersebut. Dan itu masih kita bisa dapatkan saat ini ketika kita sedang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di mana kita sering mendengarkan ada ungkapan takbir yang kedua setelah imam. Jadi imam mengatakan Allahu Akbar, kemudian Bilal menyambut Allahu Akbar. Akhirnya terdengarlah suara imam ke seluruh penjuru masjid.
Ini penting untuk kita ketahui bersama. Jika di masjid kita tidak memiliki sound system, maka seorang imam dianjurkan untuk mengangkat suaranya saat bertakbiratul ihram. Tetapi jika di masjid kita memiliki alat sound system yang baik ataupun fasilitas sound system yang mumpuni, maka silahkan mengucapkan takbir secukupnya. Yang penting suara kita terdengar ke seluruh penjuru masjid oleh jamaah kita. Dan satu hal lagi, bagi makmum, adabnya ketika takbiratul ihram, janganlah dia juga ikut mengangkat suaranya seperti imam. Tetapi hendaknya makmum mengangkat suara dalam takbir sekedarnya atau minimal yang bisa dia dengar saja. Karena saat ini sering kita dapatkan ketika imam bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian makmum juga di belakang ikut mengangkat suara, Allahu Akbar. Ini tidak dianjurkan. Dan ini bukan adalah bagian dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabatnya. Maka kita sebagai makmum harus menjaga kekhusyuan diri kita saat sedang sholat, serta menjaga kekhusyuan orang lain agar jangan sampai orang lain menjadi terganggu sholatnya akibat tindakan kita yang tidak mencerminkan seorang makmum yang baik. Kemudian poin yang keempat, yasurru bidu'ail istiftah wa ta'awudz kal munfarid wa yajharu bil fatihati was surah fi jam'i subhi wa ulaya al maghrib wal isya wa kadzalikal munfarid. Poin yang keempat dari seorang imam atau adab-adab yang harus diketahui oleh seorang imam adalah hendaknya ia membaca secara diam-diam atau sir, yaitu bacaan yang pertama iftitah. Kemudian yang kedua yaitu bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bacaan iftitah seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ataupun Allahu Akbar kabira hendaknya tidak diucapkan imam dengan ucapan yang keras sehingga terdengar sampai ke makmum atau disebut dengan jahar, tapi harus disirkan, didiamkan. Dan sunnahnya setelah mengucapkan iftitah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum masuk ke membaca Al-Fatihah. Ini juga dianjurkan oleh imam dibaca sir. Dan ketika membaca Al-Fatihah, seorang imam barulah mulai mengangkat suaranya. Entah dia mau memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau dia memulai dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua-duanya sah dan juga boleh. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa bacaan Al-Fatihah oleh imam itu dijaharkan dalam beberapa keadaan sholat. Seperti rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sholat subuh, kemudian rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sholat maghrib dan juga isya. Begitu juga ketika seseorang sedang sholat sendiri atau menjadi masbuk di waktu-waktu yang mana Al-Fatihah harus dijaharkan, maka dia juga harus menjaharkan Al-Fatihahnya. Kemudian wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyah wa kadzalikal ma'mum. Dan masih lanjutan di poin keempat, seorang imam dianjurkan untuk menjaharkan bacaan aminnya setelah Al-Fatihah. Begitu juga makmum. Maka yang perlu kita ketahui bersama, yang dianjurkan untuk mengucapkan amin ketika sholat setelah selesai membaca Al-Fatihah bukan hanya makmum, tetapi imam juga dianjurkan untuk ikut membaca amin. Makanya dalam hadis itu dikatakan faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di antara pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengucapkan amin saat sedang sholat, yaitu ketika imam selesai membaca Al-Fatihahnya, dan jika takminnya, ucapan aminnya itu bersepakat atau serasi dengan ucapan takmin bersamaan dengan ucapan takminnya para malaikat,
yang ikut juga sholat bersama kita, maka Allah menjanjikan ampunan dosa bagi siapapun yang bisa melakukan itu. Maka kita tidak boleh menganggap remeh hal ini, karena masih banyak kita dapatkan di masyarakat kita saat ini, saat imam selesai mengucapkan Al-Fatihah, mereka tidak mengucapkan amin. Maka setelah kita mengetahui hal ini bersama, mari kita amalkan dan semoga itu bisa tercatat sebagai amal soleh buat kita. Wal khamis yaskutul imam saktah aqibal fatihah liyathuba nafsahu wa yaqra'ul ma'mum al-fatihata fil jahriyah fi hadhihi saktah. Poin yang kelima dari adab menjadi imam dan juga makmum, yaitu setelah selesai mengucapkan Al-Fatihah dan membaca amin, seorang imam dianjurkan untuk yaskutu saktah, berhenti sejenak sebelum lanjut ke bacaan surah setelah Al-Fatihah. Ini dimanfaatkan oleh para makmum untuk membaca Al-Fatihahnya masing-masing di dalam keadaan sholat yang jahriyah, seperti sholat subuh, awal sholat maghrib, dan awal sholat isya. Ini yang harus kita ketahui sebagai seorang imam. Hal ini tidak boleh kita lewatkan. Terkadang kita masih dapatkan beberapa imam yang setelah membaca Al-Fatihah langsung terus membaca surah tanpa memberikan jeda, sehingga akhirnya makmum tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk bisa membaca Al-Fatihahnya bagi dirinya. Karena beberapa ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun sholat dan setiap orang berkewajiban untuk membacanya masing-masing. Dalam hadis dikatakan bahwa la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak terhitung sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Oleh karena itu, karena ini sudah disepakati oleh beberapa ulama, walaupun memang ada beberapa pendapat yang menyelisihinya, fikih itu luas, tapi hati kita mungkin yang sempit, maka bagi yang berkeyakinan Al-Fatihah itu harus dibaca masing-masing, dia tetap harus diberikan kesempatan oleh imam membaca Al-Fatihahnya. Dan kesempatan tersebut ada di jeda antara Al-Fatihah dengan surah. Maka seorang imam hendaknya memperhatikan hal-hal detail seperti ini demi terwujudnya kekhusyuan yang paripurna atau kekhusyuan yang sempurna dalam sholat kita dan sholat makmum kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian dulu apa yang bisa kami sampaikan tentang adab-adab menjadi imam dan juga makmum yang disadur dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dari 8 inti yang disampaikan dalam adab-adab menjadi imam dan makmum, kita sudah menjelaskan bersama 5 diantaranya, dan insya Allah di kesempatan selanjutnya kita akan menjelaskan sisa dari adab-adab tersebut. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.